Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Konflik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga tak terhindarkan. Apa yang perlu kita perhatikan? Hari ini kita sampai pada 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dari perikop ini saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal dalam konteks pernikahan Kristen. Pertama, pentingnya setiap pasangan memenuhi kewajibannya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Rasul Paulus mengingatkan kepada pasangan suami dan istri dalam konteks jemaat di Korintus agar mereka terhindar dari yang namanya bahaya percabulan. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, demikian juga suaminya. Memenuhi kewajiban di sini tentu tidak hanya dipahami secara sempit tetapi secara utuh. Dalam konteks yang lain, firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ketika Allah memberkati pernikahan yang kudus, keduanya menjadi satu. Karena itu, setiap pasangan memenuhi kewajibannya masing-masing. Apakah setiap kita yang sudah menikah memenuhi kewajiban kita sebagaimana firman Tuhan? Yang kedua, pentingnya kita berdoa untuk pernikahan kita. Ayatnya yang kelima, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Supaya, sekali lagi, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Mengapa berdoa penting? Kalimat selanjutnya di dalam ayat yang kelima mengatakan, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu, di dalam terjemahan baru yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks hari ini mungkin kita terlalu sibuk dengan banyak hal. Usaha, pekerjaan, bisnis, hobi, aktivitas rutin. Tentu tidak salah, itu semua baik, kita harus bekerja. Mungkin karena kesibukan tersebut sehingga relasi pasangan dengan pasangan kita antara suami dan istri menjadi kurang harmonis. Kalau kita mau jujur, tidak sedikit pernikahan orang Kristen yang mengalami problem, konflik, masalah. Ada ketidakpuasan terhadap pasangan, saling menuntut satu dengan yang lain, saling menyalahkan, sehingga makna daripada pernikahan itu menjadi luntur. Karena itu firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk saling mengasihi, saling melayani. Karena Kristus adalah teladan yang sempurna yang telah mengasihi kita, bahkan mengorbankan nyawanya untuk setiap kita. Jika setiap pasangan mau tunduk kepada Kristus, konflik akan berkurang. Setiap kita yang sudah menikah, mari ambil waktu untuk berdoa bagi pernikahan kita. Pernahkah kita berdoa secara khusus untuk relasi kita dengan pasangan? Jangan menunggu konflik baru berdoa. Kita perlu duduk bersama, berdoa kepada Allah. Bagi kita yang belum menikah, mari doakan sungguh-sungguh untuk pasangan kita ke depan yang Tuhan kehendaki. Bagi kita yang memutuskan untuk hidup sendiri, tetaplah berdoa. Kiranya Tuhan menolong, memampukan untuk kita mengabdikan hidup kita bagi Tuhan dan pelayanan yang kita gumuli bersama dengan Tuhan. Karena itu, teruslah berdoa bagi pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.